Mingka ring angkara. Apakah teman-teman pernah mendengar kata genderuwo? Apa yang terbesit di pikiran teman-teman jika teman-teman mendengar kata genderuwo? Pasti yang terbesit di pikiran teman-teman adalah sesosok tinggi besar dengan perawakan yang besar, bulu yang lebat, hitam, dan memiliki wajah yang menyeramkan dengan taring yang panjang, cakar yang panjang, dan mata yang besar. Seperti itulah yang mungkin terkadang teman-teman pikirkan dan terbesit dalam pikiran teman-teman. Di dalam mitos-mitos di kebudayaan Jawa, genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke tempat orang lain. Kadang-kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri yang kesepian, yang ditinggalkan suami, atau para janda yang sudah ditinggalkan suaminya karena meninggal. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan tindakan yang sangat cabul, yaitu berhubungan seksual dengan mereka. Dan dipercaya bahwa benih dari genderuwo dapat menyebabkan seseorang menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo tersebut. Banyak yang meyakini asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo jahat, karena ada pula yang baik dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap. Apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut? Tetapi ini hanyalah asumsi dari berbagai macam persepsi dan asumsi yang tersebar di masyarakat. Semuanya itu kembali pada masing-masing individu bagaimana menyikapi tentang hal tersebut. Tapi yang pasti, cerita genderuwo adalah cerita yang sangat-sangat menarik. Dan Suara Malam kali ini akan membahas tentang salah satu cerita genderuwo. Cerita kali ini adalah cerita dari perempuan asal Surabaya yang bernama Ningsih. Ningsih bercerita bahwa sejak dia kecil, dia sudah berbeda dengan anak-anak lainnya. Karena Ningsih mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dan bahkan Ningsih mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka. Ningsih bercerita saat dia masih kecil, dia selalu bermain dengan sosok-sosok ini dan bahkan mereka saling berinteraksi, bercengkrama, bercanda. Ningsih menganggap bahwa sosok-sosok ini adalah teman Ningsih
tidaklah yang berbeda dimensi dan alam dengan dia. Jadi di dalam penglihatan Ningsih, sesosok makhluk-makhluk ini ya sama seperti teman yang nyata bagi Ningsih. Sama seperti Ningsih layaknya manusia. Dia tidak sadar bahwa itu adalah makhluk yang berbeda dimensi dan berbeda alam dengan dia. Ningsih juga menjelaskan bahwa dia sejak kecil sudah disenangi oleh makhluk-makhluk yang berbeda alam dengan dia. Dan Ningsih menjelaskan bahwa makhluk itu adalah sesosok genderuwo. Ningsih menjelaskan sosok genderuwo ini selalu hadir di saat dulu ibunya masih mengandung Ningsih di dalam rahimnya. Di saat ibu Ningsih ini melahirkan Ningsih, sosok genderuwo ini berdiri di dekat pintu kamar bersalin dan memperhatikan ibunya seperti berharap bahwa dia bisa membawa pergi Ningsih yang masih bayi. Kehadiran genderuwo itu dirasakan betul oleh ibu dan nenek dari Ningsih. Dan ternyata ibu dan nenek Ningsih ini juga memiliki kemampuan untuk melihat sosok-sosok astral atau makhluk-makhluk gaib. Dalam penglihatan ibu dan nenek Ningsih ini, sosok genderuwo ini dirasakan benar-benar ingin memiliki bayi Ningsih. Saat sesudah Ningsih ini lahir ke dalam dunia, kan kondisi rumah bersalin yang menjadi tempat ibunya Ningsih ini melahirkan, kondisinya itu sepi karena berada di atas bukit dan tak banyak penduduk di tempat itu. Dan tak dari rumah bersalin ini, lebih tepatnya adalah puskesmas ini, berada di atas bukit dengan kondisi di sekitar bukit itu masihlah sangat asri dengan pohon-pohon dan tidak begitu banyak rumah-rumah penduduk di tempat itu, sehingga cenderung tempat itu kalau malam itu pasti sepi. Dan memang tidak terlalu banyak saat itu, memang tidak terlalu banyak orang yang berada di tempat itu. Saat itu ibu Ningsih sudah bersiap-siap untuk melahirkan si jabang bayi. Dan ibu Ningsih ini merasa suasana yang tidak enak dan gelisah dan mencekam di tempat itu. Terlebih karena ibu Ningsih ini memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata, sehingga saat itu ibu Ningsih menggunakan kemampuan itu dan melihat di sekitarnya sambil berkonsentrasi untuk melahirkan Ningsih yang saat itu akan lahir ke dalam dunia. Saat dia memperhatikan di sekitarnya itu, dia melihat sosok genderuwo ini begitu sangat ingin selalu dekat dan mendekat untuk melihat kelahiran dari Ningsih. Keadaan yang tidak nyaman itu, nenek Ningsih yang saat itu berada di samping dari ibu Ningsih merasa harus melakukan tindakan. Dan akhirnya nenek Ningsih ini menemui si sosok ini dan dia bilang, "Bayi iki ora oleh mbok gawa. Kowe lunga, ora usah rene meneh. Kowe lha apa barene? Wis kono lunga. Aja kowe ganggu-ganggu." Dan permintaan dari nenek Ningsih ini kemudian disepakati oleh sosok genderuwo ini.
Hal itu akhirnya disadari dengan perginya genderuwo tersebut dari tempat dia berdiri dari tadi di dekat pintu kamar bersalin tersebut. Dan akhirnya pun Ibu Ningsih melahirkan Ningsih dengan selamat dan tidak ada satupun kekurangan. Tetapi cerita itu tidaklah berakhir dan cerita itu masih berlanjut. Ningsih menceritakan saat dia berusia sekitar umur 2 tahun, sosok-sosok genderuwo itu pun kembali mendatangi Ningsih. Namun Ibu Ningsih yang mengetahui hal tersebut lantas kemudian melakukan komunikasi dengan makhluk tersebut dan berbicara supaya dia tidak mengambil Ningsih. Tapi kali ini Ibu Ningsih menyatakan kalau Ningsih tidak boleh diganggu dan jangan pernah membawa Ningsih dari tempat mereka tinggal. Genderuwo ini merasa sangat marah, kemudian dia melotot dengan seram dan mengeluarkan raman yang sangat keras dan menakutkan. Genderuwo ini tidaklah mau begitu saja pergi. Di setiap pergantian masa pertumbuhan daripada Ningsih, si sosok genderuwo ini terus saja tetap datang dan mengintai keberadaan dari Ningsih yang mulai bertumbuh dewasa. Dan sosok genderuwo ini selalu mengatakan kepada ibu dan nenek Ningsih, juga kepada Ningsih, bahwa dia ingin selalu hidup bersama dengan Ningsih. Dalam konteks dia ingin menjadikan sebagai ayah dari Ningsih. Ningsih ingat betul sosok genderuwo itu datang lagi dan pengen berkomunikasi dengannya. Ningsih mengaku sangat takut. Dia lantas berlari ke arah ibunya untuk mencari pertolongan. Momen ini terjadi pada malam hari dan sosok itu begitu besar dan menyeramkan saat dilihat oleh Ningsih. Tapi bertambahnya usia membuat Ningsih mulai memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lain. Juga dengan sosok si genderuwo ini yang mengincarnya sejak bayi. Upaya ini dilakukan supaya Ningsih bisa tegar menghadapi masalah yang dihadapinya saat ini, yaitu diincar oleh sosok genderuwo tersebut. Ningsih bercerita akhirnya dia memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Momen berbicara terjadi cukup lama dan dia mengungkapkan bahwa dia itu tidak mempunyai maksud buruk. Dia hanya ingin menjadi ayah angkat dari Ningsih untuk melindungi dia dan selalu menjaga si Ningsih. Tapi hal tersebut tidak lantas membuat Ningsih ini percaya saja. Dia tetap berjaga-jaga agar sosok ini tidak mempengaruhi Ningsih. Ningsih ingat betul saat sosok genderuwo ini datang. Ningsih mengaku sangat takut karena sosok ini dilihat Ningsih sangat menyeramkan dengan tubuh besar, berbulu lebat hitam, dan memiliki taring serta mata yang besar. Momen inilah yang membuat Ningsih menjadi takut. Hal itu terjadi pada waktu malam hari. Tapi karena bagaimanapun Ningsih memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal tersebut, bertambahnya usia membuat Ningsih akhirnya harus memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut yang mengincarnya sejak dia dalam kandungan ibunya. Upaya ini dilakukan juga supaya Ningsih dapat menghadapi problem tersebut di dalam hidupnya. Ningsih lantas menyatakan kalau dirinya tak lama setelah peristiwa itu pergi ke, bisa dikatakan orang pintar lah, atau orang yang memiliki ilmu.
Orang ini adalah sesepuh di desa Ningsih. Sesepuh itu tidak berani ikut campur dalam urusan Ningsih dengan sosok besar ini, sebab menurut pernyataan dari sesepuh itu, dia tahu kalau makhluk itu hanya ingin menjaga Ningsih dan tidak berniat buruk pada Ningsih. Itu ucapan dari sesepuh tersebut. Ada 2 kejadian janggal yang pernah terjadi dalam hidup Ningsih, dan itu sangat tidak masuk akal dan sangat membekas. Saat peristiwa yang tidak diduga-duga, Ningsih mengalami kecelakaan. Dan waktu itu Ningsih masih ingat betul kecelakaan itu adalah kecelakaan yang hebat sampai Ningsih tidak sadarkan diri. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan medis, tak ada masalah apapun, bahkan Ningsih tidak mempunyai cedera di dalam tubuhnya. Ningsih selamat dari kecelakaan besar dengan tanpa luka sedikit pun. Sebelum kecelakaan itu terjadi, sosok besar itu datang ke mimpi Ningsih. Lantas dia bilang untuk berhati-hati. Tapi saat itu Ningsih masih tidak mempercayai, dan dia benar-benar tidak mau percaya dengan apa yang diucapkan oleh sosok ini, karena dia menganggap sosok ini adalah sosok yang jahat. Diceritakan kecelakaan itu terjadi ketika Ningsih mau menyeberang dengan motornya di salah satu jalan raya yang besar. Tanpa aba-aba dari arah berlawanan, Ningsih langsung ditabrak oleh mobil di samping motornya, sehingga motornya itu terlempar sekitar 10 meter. Dan ia melihat kalau mobil yang menabrak itu berjalan di bawah tubuh Ningsih, dan setelah itu Ningsih pingsan dan tak sadarkan diri. Ningsih bercerita saat dia sadar dan tahu kalau dia ada di rumah sakit. Dokter menjelaskan kalau badan dari Ningsih ini tidak mengalami apa-apa, padahal saat itu dia ditabrak dan dia bisa merasakan bahwa dirinya itu benar-benar ditabrak oleh mobil, dan motornya pun juga rusak parah, dan mobil yang menabrak pun bodinya penyok. Tetapi aneh sekali, Ningsih tidak mengalami suatu luka ataupun goresan dan cedera yang dialami oleh tubuhnya. Dengan peristiwa tersebut, akhirnya Ningsih mulai tumbuhlah rasa kepercayaan terhadap sosok tersebut. Dan Ningsih mulai menyadari kalau sosok ini tak berbohong dan dia benar-benar sosok yang baik. Dan dia benar-benar hanya mau menjaga dirinya dan berusaha selalu ada untuk Ningsih. Setelah penerimaan itu muncul, Ningsih mengaku malah tak segan-segan memanggil sosok ini yang mengaku sebagai ayah angkatnya tersebut bila mana Ningsih mengalami suatu kesulitan atau masalah di dalam kehidupannya. Saat dirinya ini sedih atau merasa sendiri, dia biasanya juga datang kalau dia tahu saat itu Ningsih mengalami masalah atau mengalami kesedihan dalam dirinya. Dan kalau ditanya, dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada Ningsih, dan seperti teman curhat, teman ngobrol layaknya dia ngobrol dengan ayahnya. Ningsih memang mengaku awalnya dia sangat takut dengan kehadiran sosok ini. Tapi lama-kelamaan dia menjadi tidak takut. Bahkan dia merasa nyaman dan dia merasa biasa saja. Dia sadar bahwa sosok makhluk ini tidak akan menyakiti diri Ningsih. Ini ungkap Ningsih. Menurut Ningsih, sosok ini tidak memiliki
Dalam gambaran Ningsih, sosok ini tidak memiliki bulu lebat saat dia menampakkan diri kepada Ningsih waktu itu. Kulit hitam dan bulu yang kaku itu berubah menjadi kulit manusia yang biasa saja, dan wajah yang menyeramkan itu berubah menjadi wajah seorang pria yang cukup tampan. Dan karena Ningsih selalu berinteraksi, dan akhirnya Ningsih merasa dirinya nyaman dan dia merasa ketergantungan terhadap sosok ini. Akhirnya timbullah benih-benih rasa sayang, rasa suka. Dikarenakan juga sosok ini saat muncul di hadapan Ningsih tidak berubah wujud yang seram, tetapi berupa wujud layaknya manusia biasa. Dan akhirnya Ningsih bercerita bahwa timbullah rasa cinta kepada sosok ini. Dan akhirnya Ningsih mengaku bahwa Ningsih akhirnya berhubungan badan dengan makhluk tersebut. Dan dia bercerita bahwa saat dia berhubungan badan, dia merasa kenikmatan yang tiada tara, karena dia mengaku bahwa sosok ini mampu memuaskan hasrat dari Ningsih. Demikianlah teman-teman Suara Malam. Memang kalau kita berbicara nalar, ini tidak masuk dalam nalar. Tetapi apa yang bisa kita petik bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam menyikapi suatu masalah apapun. Jangan sampai kita terlena dan kita menjadi salah jalan. Mitos tetaplah mitos, urban legend adalah urban legend. Tinggal kita menyikapi bagaimana semua itu. Tetap saksikan Suara Malam.